Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semoga kita berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Hari ini kita bersuka cita dapat memuliakan Allah. Dan renungan kita pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024 berjudul Penasihat Luar Biasa. Ayatnya di dalam Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan memanggil manusia untuk menentang kekuatan-kekuatan yang jahat. Dia berfirman, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepadanya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa dan untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kehidupan Kristen adalah peperangan, tetapi perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam pertentangan kesalehan melawan kecemaran ini, kita bisa memperoleh keberhasilan hanya dengan bantuan ilahi. Kehendak kita yang terbatas harus tunduk kepada kehendak yang maha tak terbatas. Kehendak manusia harus disatukan dengan yang ilahi. Ini akan menghadirkan Roh Kudus sebagai penolong kita, dan setiap penaklukan akan mengarah kepada pemulihan milik Allah yang Dia telah dibeli, yaitu pemulihan citranya di dalam jiwa. Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah wakilnya. Melaluinya Dia menanamkan kehidupan rohani ke dalam jiwa, menggerakkan kekuatannya untuk kebaikan, membersihkannya dari kekotoran moral, dan membuatnya pantas untuk kerajaannya. Yesus memiliki berkat yang besar untuk dicurahkan, pemberian yang limpah untuk dibagikan di antara umat manusia. Dia adalah penasihat yang luar biasa, tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa rohnya dan tunduk untuk dibentuk olehnya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Betapa luar biasanya pemikiran ini di dalam Kristus berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Hati manusia tidak akan pernah mengenal kebahagiaan sampai hati itu diserahkan untuk dibentuk oleh Roh Allah. Roh Allah membentuk jiwa yang diperbaharui itu sesuai dengan modelnya, yaitu Yesus Kristus. Melalui pengaruhnya, permusuhan terhadap Tuhan tidak diubah menjadi iman dan kasih, dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa merasakan keindahan, kebenaran, dan Kristus dihormati dalam keutamaan dan kesempurnaan karakter. Saat perubahan-perubahan ini dilangsungkan, para malaikat bernyanyi dengan gembira, dan Allah serta Kristus bersuka cita atas jiwa-jiwa yang dibentuk menurut keserupaan ilahi. Renungkan lebih dalam. Kapankah terakhir kali para malaikat bersuka cita atas perubahan ke arah positif dalam hidup saya yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali pekabaran ini mengajak kita supaya menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan akan kuasa-kuasa kejahatan. Karena lawan kita, musuh kita bukanlah yang memiliki darah dan daging, tetapi kita memiliki tantangan yang begitu besar, penguasa-penguasa yang mana itu berada di bawah kendali setan. Saudaraku, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus memohon supaya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita dan membentengi kita, supaya pikiran kita diarahkan selalu untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, dengan demikian kita akan beroleh penasihat yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus, yang mana Dia meninggalkan Roh Kudus untuk menuntun kita, sehingga kita tidak akan terjerat di dalam belenggu-belenggu yang dibuat oleh setan, menjerat hidup kita supaya akan jauh daripada kehendak Kristus. Semoga sukacita daripada Tuhan selalu memenuhi hidup kita, untuk kita tetap mengikuti akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan
segala kebenaran kasih Tuhan yang nyata pada hari ini lewat pekabaran yang kami dapatkan menjadi renungan bagi kami. Tuhan tolong kami untuk dapat menghidupkannya. Kami butuh penasihat yang agung. Kami butuh tuntunan Roh Kudus Allah. Oleh karena kami berada di dunia yang gelap ini ya Bapa, kami terkadang bingung untuk menjalankan apa yang kami pikirkan itu, apakah itu benar. Oleh karena terkadang hati kami dikuasai oleh keinginan-keinginan daging ya Bapa. Biarlah Tuhan akan tuntun kami, Roh Tuhan akan selalu berbisik supaya mengarahkan hidup kami, langkah kaki kami Bapa, untuk berada dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kiranya gereja-gereja Tuhan ya Bapa. Biarlah gereja-gereja Tuhan terhimpun untuk dapat menjalankan misi penyelamatan jiwa, menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini. Umat-umat Tuhan yang terkumpul di dalamnya, berkati ya Bapa, berikan roh persatuan. Dengan demikian gereja-gereja Tuhan akan dapat menjadi satu payung untuk dapat mempersiapkan jiwa-jiwa dalam menyambut kedatangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami juga. Biarlah kiranya Tuhan akan berikan selalu hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi para pimpinan, sehingga dapat mengarahkan dan menjalankan akan roda pemerintahan dengan baik. Harapan kami sebagai anak-anak Tuhan yang berada di dalamnya, supaya kami tetap memiliki kebebasan di dalam menjalankan misi ini Bapa, menyebarluaskan kabar Injil ini sehingga Yesus segera akan datang. Apa yang baik, berdoa bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman, Tuhan teguhkan mereka, yang sakit Tuhan akan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami mohonkan, Tuhan tahu yang terbaik menjadi bagian kami. Ampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.